Baik, kita lanjutkan tafsir kita. Coba dimulai dari Mas Luqman ya. Ar-Rahmanir Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ismani mustaqoni minar rahmati. Halaman surat Al-Fatihah pertama dia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmani asyadu mubalaghatan minar rahimi. Warahmani lam yustamal. Warahmanu oh ya, ngawali nggih enggak apa-apa, sesuaikan dengan ayatnya. Warahmanu lam yustamal li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, satu ayat aja ya. Ar-Rahmanir Rahimi. Sesuaikan ayatnya aja ya. Ar-Rahmanir Rahimi. Ismani dua isim. Jadi Ar-Rahmani dua isim. Mustaqoni yang bersumber atau mustaq. Minar rahmati dari kalimat rahmah. Jadi Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu akar katanya dari kalimat Ar-Rahman yang artinya kasih sayang. War-Rahmani, sedangkan kalimat Rahman asyadu itu lebih hangat atau lebih sangat, mubalaghatan dalam hal sangatnya minar rahimi dibanding kalimat ar-rahim. Artinya ar-Rahman itu lebih sangat kasih sayangnya dibanding kalimat ar-rahim. War-Rahman dan lafal ar-Rahman lam yustakmal itu tidak boleh disematkan li ghairillahi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ar-Rahman ini hanya khusus tertempel dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun artinya itu adalah kasih sayang. Misalnya si A itu Ar-Rahman, nggak bisa. Ar-Rahman itu yang ini Allah. Makanya kalau kita punya anak, ya jangan dikasih nama Rahman saja, dikasih embel-embel Abdurrahman. Jangan namanya siapa Rahman, kan bagus. Kenapa gak boleh? Karena memang tidak boleh disematkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ar-Rahman itu lebih sangat dibanding lafal Rahim. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada. Itu Rahman yang sayang dunia akhirat, yang disayangi orang non muslim. Tetapi kalau Rahim itu yang disayangi hanya orang muslim di akhirat, apa tidak kebalik? Ini hanya sangkaan saya aja. Ini tafsir ulama. Ini tafsirnya para ulama. Kalau kasih sayang Allah terkait dengan sifat Rahman itu bagi semua makhluk. Artinya tidak dibedakan mana yang beriman maupun tidak beriman. Misalnya yang tidak beriman juga dikasih rezeki, yang beriman malah kadang-kadang kebalik, tapi ya dikasih rezeki semua, baik makhluk hidup yang wujud manusia maupun yang lain. Nah itu sifat Rahman yang dimiliki oleh Allah. Nah sedangkan Ar-Rahim sama-sama kasih sayang.
dan ini sifat Allah atau asma Allah, tetapi hanya diprioritaskan bagi orang Islam ketika berada di alam akhirat. Makanya para ulama menafsirkan kalau Ar-Rahim ini adalah kasih sayang yang diberikan kepada orang Islam yang kebetulan berada di neraka. Artinya tidak abadan abadi, artinya tidak kholidina fiha abada, tetapi sebatas kholidina fiha. Tidak ada abadanya. Meskipun sampai 100 tahun, 200 tahun, tetapi pada akhirnya mendapatkan sifat rahim dari Allah. Nah, ini tafsir dari sebagian ulama. Itu cara membedakan antara Rahman dan Rahim. Paham? Ada lagi? Jadi kalau misalnya ayat tidak usah dibikin i'rab aja ya, meskipun itu mubtada. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim, jadi dibaca sesuai dengan ayatnya Ar-Rahman. Nah, lanjutin Mas Doni. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد وثناء باللسان وثناء باللسان على الجميل الاختيار والحمد يكون باللسان فقط أما الشكر فيكون باللسان والقلب والأعضاء ويكون شكر muqabila. Kabarnya yakunu ya. Muqabila ni'matan. Amma alhamdu fayakunu bikamalil mahmudi walau fi ghairi muqabilati nikmatin. Wallahu ta'ala lahul hamdu wa syukru rabbil alamin. Ar-rabbu ismun min asma'illahi ta'ala wa la yuqalu fi ghairihi illa mudhafan. Kahaulika hadha rajuli rabbil manzili wa rabbul malaku wa rabbus sayyidu wa rabbul masluhu wal mudabbiru wa rabbul muslihu wal mudabbiru wa rabbul ma'bud wal alamuna jam'ul alam wa huwa kullu mawjudin siwa Allah ta'ala wal alam ibaratun wal alam ibaratun amman yaqilu wa huwa arba'u ismin ini gitu ya, umamin arba'u umamin jamak ya. Al insu wal jinnu wal malaikatu wasyayatin. Ada walhamdulillah. Alhamdu utawi lafal alhamdu yang artinya adalah pujian atau memuji. Wasana'u yaitu memuji, ngalem kalau orang Jawa. Bil lisani dengan lisan, alal jamilil ikhtiyari atas kebaikan yang sifatnya ikhtiari. Jadi kalimat alhamdu yang artinya pujian itu adalah ngalem dengan lisan atas kebaikan yang sifatnya ikhtiari. Misalnya ada seorang pemain sepak bola, kan dia kan punya sebagai striker, dia berlatih kenceng, nah kemudian bisa mencetak beberapa gol. Keluarlah kalimat dari penonton, wah si A itu hebat, mantap, gacor betul. Nah kalimat ini itu merupakan pujian terhadap kebaikan atau keindahan, keahlian yang bersifat ikhtiyari. Paham ya? Nah kemudian walhamdu yakunu bil lisani faqat, hanya ada atau hanya dilakukan dengan lisan saja, itu namanya hamdu. Jadi selain lisan ya, jadi kalau sudah kalimatnya pujian dengan pakai kalimat alhamdu itu adalah hanya sebatas
atau menggunakan kalimat yang kita keluarkan hanya dengan lisan saja. Amma syukru, adapun syukur, fayakunu maka ada, mongko ana apa syukur, bil lisani dengan lisan, wal qalbi dan hati, wal a'dha'i dan perilaku atau anggota tubuh, anggota fisik. Jadi beda. Kalau hamdu itu hanya sebatas ucapan saja, tetapi kalau atau syukur itu ya lisan, ya hati, ya perilaku. Misalnya lisannya ngomong, kita dikasih, kita baik sama orang ya, kemudian yang bersangkutan ngasih hadiah sama saya, ini Pak, alhamdulillah. Begitu saya dikasih, selalu ngomong alhamdulillah, terima kasih, ucapan kita masuk ke hati, wong kok api kayak ngomong. Nah kemudian fisiknya juga kelihatan, mungkin bantu kerjaan dia atau apalah, yang terpenting anggota tubuh itu merespon, dan respon kita itu mengarah kepada sesuatu yang diberikan kepada kita. Itu syukur. Jadi 3, yo ucapan, yo hati, yo perilaku nyata. Itu namanya syukur. Tapi kalau pujian pakai hamdu ya hanya sebatas keluarnya kalimat. Bu hati ini orang, yang terpenting ketika kalimat itu keluar dengan menyatakan pujian, kalimat yang mengarah pujian, itu namanya alhamdulillah. Ya. Wa yakunu syukru, wa yakunu lan ana asyukru apa syukur, muqabila nikmatin itu menerima nikmat. Artinya begini, dan syukur itu identik dengan yang bersangkutan menerima nikmat. Itu namanya syukur. Makanya kalau orang mengatakan itu orang bersyukur itu dikarenakan dia mendapatkan nikmat. Seperti tadi, misalnya saya dikasih sesuatu oleh Mas Lukman, kemudian saya ngomong sama Mas Lukman, terima kasih Mas Lukman ya, mudah-mudahan rezekinya lancar. Ini ucapan di kita, masuk ke hati. Wah, luar biasa Mas Lukman itu, orangnya baik, suka menolong, hati masuk. Nah kemudian perilaku nyatanya, nah, dia punya gawe, kita ikut bantu. Itu namanya syukur, dan syukur itu mengarah kepada muqabilu nikmah, menerima nikmat. Amal hamdu, adapun alhamdu ini pujian, fayakunu mongko ana apa pujian likamalil mahbubi, karena sempurnanya yang dipuji. Walau fi ghairi muqabilati nikmatin, meskipun tidak menerima nikmat. Artinya kita tidak dikasih apa-apa, tapi kita mengeluarkan pujian. Wong ayu pol rening tunggale misalnya. Bogor sudah dibujuku misalnya. Nah, itu keluar kalimat ini kan pujian. Padahal kita nggak dikasih sama yang bersangkutan, nggak dikasih apa-apa. Paham ya? Nah kemudian wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala lahu, kedua Allah ta'ala alhamdu wa syukru. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala alhamdu juga menghai, asyukru juga menghai. Kita mungkin nggak dikasih nikmat, sebetulnya dikasih ya, karena mungkin pandangan nikmat kita dari Allah itu kalau dompet kita tebal misalnya. Kalau nggak tebal ya kayaknya nggak ada nikmat. Nah, kalau misalnya kita menilainya dari rezeki lancar, mungkin asyukru. Kalau misalnya rezekinya nggak lancar tapi alhamdulillah, makanya alhamdulillah ya milik Allah, seharusnya wasyukru juga milik Allah. Kalau asyukru jelas kita dikasih nikmat oleh Allah. Kalau alhamdulillah, misalnya kita tidak ada nikmat, ya sebetulnya ada ya, napas dengan nikmat. Tapi seumpama
kita bicara nikmat soal rezeki, tapi kita mengeluarkan pujian kepada Allah karena alhamdu dan asana itu hak atau milik Allah yang seharusnya sebagai seorang hamba harus alhamdu dan asyukur. Nanti dibicarakan. Rabbil alamina. Ar-Rabbu, kalimat Rabbu ismun, itu kalimat isim atau nama min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah ta'ala. Wala yuqalu, dan tidak bisa diucapkan fi ghairihi, selain Allah subhanahu wa ta'ala, illa mudhofan, kecuali harus disandarkan. Jadi nggak boleh diucapkan, ya, nggak boleh diucapkan selain Allah kecuali disandarkan. Disandarkan kepada kalimat yang pas. Misalnya, nah di sini kasih contoh ini ya. Kaqaulika, kaya ucapanmu, hadar rajulu rabbul munzili. Orang ini adalah Tuhannya yang menurunkan atau yang menciptakan. Dari kalimat Rabbu disandarkan kepada kalimat munzil. Jadi orang ini itu adalah Tuhannya yang menurunkan, atau apa istilahnya? Ini kan selain Allah ya. Nah, itu diperbolehkan. Maksudnya Tuhan di sini yang bimbing. Karena ini kepada disematkan kepada selain Allah, tapi dengan catatan harus disandarkan. War-Rabbu al-Malik. Kalimat ar-Rabbu itu al-Malik. Al-Malik itu adalah yang merajai, yang memiliki. War-Rabbu adalah as-sayyidu, tuan. War-Rabbu al-muslihu, al-muslih, yang memperbaiki. Wal-mudabbiru adalah al-mudabbir, orang yang merenungkan atau berkontemplasi. Makanya kalau kita misalnya mengambil ar-Rabbu artinya sayyid, ya hadar rajulu rabbul manzil. Orang ini adalah tuannya atau pemilik rumah. Jadi disandarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti khawatirnya kalau nggak disandarkan, khawatirnya Tuhan selain Allah gitu ya. Kalau nggak disandarkan, seolah-olah kalimat Rabb itu bisa disematkan kepada selain Allah. Kalau dia nggak disandarkan, orang ngomong ar-Rabb, kan ada itu ya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Nah itu maksudnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau disematkan kepada selain Allah harus disandarkan. Misalnya hadar rajulu Rabbul manzil. Orang laki-laki ini adalah pemilik rumah. Misalnya. Nah, kemudian lagi war-Rabbu al-ma'bud. Dan ar-Rabbu al-ma'bud itu adalah zat yang disembah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Wal alamuna, lafal alamun ini bikin rafa ini ya. Jam'ul alam itu jamaknya lafal alam. Wahwa, dan dia adalah kullu maujudin, semua yang maujud siwallahi ta'ala, selain Allah ta'ala. Jadi selain Allah ta'ala itu masuk kategori alam. Malaikat ya alam, setan ya alam. Kemudian wal alamu, dan alam adalah ibaratun, ungkapan amma yaqilu, dari man ini bisa diartikan orang,
ya bisa diartikan selain orang. Tapi di sini amma yaqilu adalah orang yang memiliki akal. Artinya meskipun dia orang gila kan statusnya dia tetap punya akal asalnya. Wa huwa, dan ia adalah arba'u umamin, ada 4 umam, 4 umat. Jadi umamun itu jamak dari kata umatun. Al insu manusia, wal jinnu jin, wal malaikatu para malaikat, wasyayatin dan setan. Jadi yang dimaksud alam di sini itu adalah ungkapan bagi makhluk yang berakal. Makanya dijelaskan yaitu ada 4 macam atau 4 umat, manusia, jin dan malaikat dan setan. Paham ya? Ada pertanyaan? Silakan. Lanjut. Lanjut, Pak Rais dulu ya. Pak Rais. Ada ini kitabnya beliau. Halo, silakan Pak Nur Fazil. Ar-Rahmani. Ada pertanyaannya Pak Fazil? Ada pertanyaan? Silakan. Bukan, kita ulangi lagi. Yang mana? Tadi alam apa itu ibaratun amma yang uang Umamin. amin. Pertama al-insu wal-jinnu berarti mereka itu mereka berarti lah. Apa? Satu lagi yang mana? Wasyayatin Ah. dan setan. Nah, itu. Ya itu aja. Jadi 4 umam. Manusia, jin, malaikat dan setan. Lanjutin Pak Nur Fazil. Ya, lanjutin. Ini ada Pak, baca. Apa? Ini nggak ada, nggak ada. Kan? Ini nggak ada nih. Ayo Pak Nur Fazil. Oh, lanjutin aja. Oh, ya. Teman-teman. Ar-Rahmanir Rahim. Walimakan. Walamma. Syarat gitu ya. Oh. Walamma kana fit isofihi subhanahu wa ta'ala birabbil alamina tarhibun. Ya. Iron kurun Hah? kornihi Koronahu. koronahu birrahmanir rahimi Nah, lama Firmati. bom berarti Tabung mana? lama tabom mana minat targhibi Nah, dijami fi sifatihi bainar rohbati minhu rogobatin ilai fayakunu ahwanun ala ta'atihi. Fayakunu ahwana, ini kobarnya yakunu ya. Kabarnya yakunu. Karena itu tansibul isma wa tarfaul isma wa tansibul Kabar. ya. Ar-Rahmanir Rahim. Walamma kana, lama ini syarat ya. Dan ketika nalika ana fiti sofihi ing dalem sifate Allah Subhanahu wa taala bi rabbil alamina tarhibun itu artinya adalah takut koronahu maka ini jawabnya lama, maka dibarenginya birrohmani sama ar-rahimi. Jadi ketika sifat Allah Subhanahu wa taala yang statusnya itu adalah Rabbil alamina, Tuhannya semesta alam, maka di situ tersemat kalimat tarhib. Takut disemati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena dia Rabbil alamina. Kita di dunia ini kan ada perasaan macam-macam, Pak. Wah,
ada isu katanya mau gempa, wah ini pada perasaan takut pada kita. Nah ini alamnya kayak gini, makanya disematkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilamma tadhammana nalikani menyimpan minat tarhibi dari targhib. Targhib itu artinya cinta, liyajma'a, karena terkumpul fi sifatihi, di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, bainar rohbati, antara takut minhu dari Allah, warrohbati, dan cinta ilaihi kepada Allah, fayakunu mongko ono sapa Allah awana, itu sangat memberikan pertolongan ala taatihi, atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya ketika tersimpan kata targhib, itu cinta, ya, terkumpul di dalam sifat Allah antara rohbah dan rohbah. Istilah ada takut, ada cinta, maka Allah menjadi zat yang sangat menolong untuk ditaatinya. Makanya sabar itu salah satu diantaranya adalah sabar ala taat. Makanya kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Allah paringi sehat, mudah-mudahan saya bisa naik haji, mudah-mudahan saya bisa ngatamin Quran. Nah ini kan taat semua. Nah itu kan atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dalam ilmu nahwu itu di belakangnya, kalau ada kata rogiba kok belakangnya fi'il mudhari' an, itu artinya cinta atau suka. Tidak suka. Tidak suka. Tapi kalau misalnya rogiba belakangnya kok huruf jar fi, ya, itu artinya tidak suka. Kan di atas ada waman rogiba fi millati Ibrahim, itu ada barang siapa tidak suka. Suka kalau ini. Tapi kalau an itu tidak suka. Misalnya gitu, waman rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa tidak suka kepada sunnatku, dia tidak termasuk golonganku. Semua huruf jar nggih? Nah, bukan. Huruf jar huruf itu. Misalnya ada huruf fi'il madhi rogiba ya, belakangnya an, itu artinya tidak suka. Tetapi kalau rogiba belakangnya huruf jar fi, itu artinya suka. Anhu. Jadi itu rogib an sama rogib fi, itu bisa dijadikan patokan. Oh ini rogibah an berarti tidak suka. Oh ini rogibah fi berarti suka. Paham ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Lanjut. Silakan ditanyakan kalau ada lafadznya atau apa. Jadi kalau tidak ada al itu ditanwin ya, karena itu nakiro. Wali sebelum munsori. Butuh tanwin gitu. Jadi kalau nggak ada al ya itu nakiro, bacaannya harus ditanwin. Tanwin. Dan kalau ada al, kalau nggak ada dilanjut Mas Beni. Maliki yaumiddin. Al-maliku sifatun bi fi'lihi jalla jalaluhu wa yawmuddin yaumul jazaa min rabbi subhanahu li 'ibadihi. An Qatadah qala yawmuddin yaumu yadaillahi Yaumun yaumu yakinu yadah dana yakinu itu betul ya. yadinu Allah al-ibadatu Al-ibadah. Terus yujazihim biha. ada ya. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Bi fi'lihi wa dzatihi, ya, dengan perbuatan dan dzatiyah Allah Subhanahu wa taala.
Artinya dia memilikinya ini ya perbuatannya dan juga dzatiyahnya. Itu masuk kategori Maliki Yaumiddin, yang merajai. Wa yaumuddini, dan yaumuddin, hari pembalasan itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan minar rabbi, dari Tuhan subhanahu wa ta'ala li ibadihi, untuk hamba-hambanya. Jadi kalimat yaumuddin di dalam surat ayat ini itu adalah yaumul jaza minar rabbi li ibadihi, hari pembalasan, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas. Angkotada, keterangan dari Qatadah, ini berarti hadis ya. Qala, Nabi bersabda, yaumuddini, yaumuddin, yaumun itu hari, yadinu yang membalas Allahu Allah al ibadah pada hambanya, bi a'malihim, dengan amal-amalnya seorang hamba. Ayu jazihim, artinya atau maksudnya Allah membalas mereka biha, dengan amal-amal mereka. Jadi kalau ada ae, ini maksudnya atau tegese nek wong Jawa. Ae tegese. Paham ya? Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Lafalnya juga kita bicarakan di jamak. Misalnya kayak jaza yujazi, mudhari. Kenapa dibikin mudhari? Ya, karena balasannya kan nanti di akhirat. Amalun itu jamak dari kata amalun. Niku yang wayaumuddin, yaumal jaza'u minar rabbi, niku kok butuh alif lam niku? Minar rabbi. Ada alif lamnya maksudnya. Okay. Nah, ini kan Rabbi tidak bisa disematkan selain Allah kecuali kalau disandarkan. Kan nonton Karena ini nonton ya, jadi dikasih al itu tujuannya ya supaya tertentu itu loh, bahwa itu Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun di belakangnya dikasih lagi kalimat Subhanahu wa ta'ala. Tetap nggih, tetap nggih. Jadi kalau misalnya Rabbun aja kan kurang kuat, meskipun ada Subhanahu wa ta'ala, oh berarti ini Allah. Tapi kalau sudah dikasih al, belakangnya masih dikasih Subhana, jadi ada kekuatan dua. Yadinu itu tadi itu ada kalimat yadin. Yadinu, Apa itu? membalas. Yadinu membalas. Iya, ini tafsirnya yujazi. Yadinu ayujazi. Nah, ayujazi. Ya, ini yang pentingnya tafsir, Pak. Jadi Hari, baca lah. tadi Hah? din itu maknanya yadin. Iya. Nanti saya beli ini kitab nanti. Yang namanya ini dibaca din apa dibaca dain ya tergantung narasinya. Ya, memang yang namanya mundur itu kan ini din apa dain. Nah, Jadi artinya Yatin kurang nih. enggak, kalau misalnya ada kalimat dal ya nun ini kan bisa dinun bisa dain. oh, iya. Itu tergantung dari Artinya kan agama itu dapat disebutkan adalah dari pembalasan agama. Hari pembalasan. Din itu agama dapat diartikan adalah Jadi kalau din itu artinya agama, diartikan agama ya tergantung dari syakul kalamnya. ya, dapat diartikan bahwa pembalasan bagi orang yang berbuat baik dan buruk dan buruk Ah, disebut agama. ya. Agama kan aturan. Iya. Aturan. Makanya di sini kita mengacu pada tafsirnya ternyata Jadi yujazi. Lanjut. Nah, silakan Mas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Nakhussuka bil ibadati wa nakhussuka bil isti'anati. nah. La na'budan, Lanak budu. la na'budu. Biasa. La na'budu
Lanafi ya. Wairoka. Nah, Wairoka. maf'ul. Nggih. Wala nasta'inu. Ya, Nggih. mudhari. Wal ibadatu aqsa ghayatil Kudu kira mudhafilah. Oh, mudhaf lagi. Khudu'i wa tadzili. Watadzalluli. Wa tadzalluli. Tadzallala yatadzallali. Nah, masdar. Wa fis syar'i Nah, ibaratun nah, amma yajma'u nah. kamalil. Kamalal maf'ul. Kamalal mahabbati. Maf'ul terus maf'ul nggih. Kamalal mahabbati wal khudu'i wal khaufi Nah, wa quddimatil ibadati. lo naibul fa'il ibadatu. Oh, iya. Wa quddimatul ibadatu alal isti'anati Terus laku. lo objek Oh, Li. kaunil kaunil ula aula itu itu mriki ula niki. Hah? Likunil ula. Ula mriki Pak ula. Ula, Nah, mriki. tapi yang betul ini di kaunil aula. Nanti Oh, diartikan aula. nanti biar Oh. biar pas. Terus Lik kaunil di kaunil ayo terus. mana sih? Bener. Nanti diartikan Hilang. wasilatan. Oh iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Likaunil ula wasilata ila saniyati ngan ibnu tetep nggih. Ani benih Abbas An ibni Abbasin Fi fi qaulihi. qaulihi wa iyyaka nasta'inu yani iyyaka wah itu nuwahidu wa Wanakhofu. ya ya Rabbana Rabbana. ya Rabbana la ghairaka Ah, wa iyyaka nasta'inu ala ta'atika wa ala umurina kulliha. Nggih. jadi kuliah ini kan badal ya. Oke. Apa tauhid? Oke. Makanya kalau muakadnya kasroh, dia kasroh. Nanti kan ya. Iyyaka na'budu, padamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'inu, dan padamu kami minta pertolongan. Tafsirnya, nakhussuka, kami mengkhususkan kepadamu, bil ibadati, dengan beribadah. Wa nakhussuka bil isti'anati, dan kami mengkhususkan kepadamu bil isti'anati, dengan minta pertolongan. Jadi ada kalimat nakhussu, khusus, tertentu hanya kepada Allah, dan khusus tertentu minta pertolongan kepada Allah. Itulah yang dimaksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La na'budu ini la nafi ya. Kami tidak menyembah ghairaka, pada selainmu. Wala nasta'inuhu, dan kami tidak minta tolong kepada selainmu. Artinya kami tidak menyembah selain engkau, dan kami juga tidak minta pertolongan selain engkau. Wal ibadatu, yang dimaksud ibadah itu aqsa ghayatil khudu'. Aqsa itu ujung, goyah ya ujung. Artinya ujung paling pol buncit, goyah itu paling pungkasan. Sama aqsa ya ujung, goyah ya ujung. Tapi aqsa itu ujung, tapi masih ada sisa sedikit sudah dikatakan ujung. Tapi kalau sudah aqsa ada goyah, berarti pol. Apa bil khudu'i, dengan merendahkan diri, watadzalluli, dan menghinakan diri.
Jadi kalau kita sudah bicara soal ibadah, kita ini harus betul-betul pol bersimpuh di hadapan Allah. Artinya direwangi sampai nguleng-nguleng, maksudnya aqsa lan goyah. Tapi kalau belum seperti itu, belum bisa dikatakan itu ibadah. Namanya orang ibadah, istilahnya mengawulo kalau dalam bahasa Jawa, mengawulo, menghambakan diri. Itu aqsa ghayatil khudu' wat tadallul. Wa fi syar'i, dan di dalam syara pengertian ibadah, kalau tadi mungkin ibadah secara umum ya, ibaratun itu ungkapan amma dari sesuatu yajma'u yang terkumpul kamalul mahabbati sempurnanya cinta wal khudu'i dan rendah khudu'. Khudu' ini sama merendahkan diri, wal khaufi dan rasa takut. Tapi kalau ibadah dari sisi syara itu ungkapan, di mana ungkapan itu terkumpul sempurnanya cinta kasih, sempurnanya merendahkan diri, dan polnya rasa takut. Terkumpul di situ. Cinta ya di situ, takut ya di situ, itu sangatnya di situ. Jadi terkumpul ya jadi satu. Makanya ada seorang sufi perempuan namanya apa ini? Jadi kalau malam itu dia ngomong sama suaminya, malam ini diperlukan enggak? Kalau diperlukan dia dandan. Tapi kalau enggak diperlukan, dia langsung ke mihrabnya. Karena apa? Karena mencintai terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus dia merendahkan, bersimpuh di hadapan Allah. Makanya yo seneng, yo bersimpuh. Itu pengertian ibadah dari sisi syar'inya. Artinya yo senenge ono. Kenapa kamu lakukan? Karena rasa cinta kepada Allah. Kemudian di situ juga ada khudu'nya, ada rasa khaufnya. Takut apanya? Bukan takut kepada Allah, takut terhadap azabnya Allah. Terkumpul jadi satu. Waktu dimat dan didahulukan al ibadatu, kalimat ibadah itulah naibul fa'il ya, alal isti'anati, atas kalimat isti'anah minta tolong kan. Nah, yang iya kana butuh dulu baru iya kanas ta'in likaunil ula. Lah ini benar ya. Karena keberadaan yang pertama yaitu ibadah, wasilatan itu sebagai wasilah perantara ila saniyati pada yang kedua. Jadi ibadah itu bisa dijadikan wasilah terhadap isti'anah. Mau minta tolong kan DP ibaratnya. Mau minta tolong nyembah sholat aja kan pernah minta tolong. Kan gitu. Makanya ibadah itu dijadikan wasilah untuk isti'anah. Mana ngeluh piye kira duit gitu. Kerja ora. Di samping usaha kerja ini kan ikhtiarnya, tapi ibadahnya orang. Makanya misalnya ibadah sholat duha, mudah-mudahan rezeki lancar, dagangan saya laris. Nah, itu sebagai wasilah terhadap isti'anah. Itu maksudnya begitu. Alhamdulillah ya. Kemudian Ani bin Abbas, nah kalau gini hadis. Keterangan dari Ibnu Abbas fi qaulihi wa iyyaka nasta'in, yakni maksudnya iyyaka nuwahhidu, kepadamu ya Allah nuwahhidu kami mengesakan. Nah kemudian wa nakhafu, dan kami takut ya Rabbana, wahai Tuhan kami, la ghairaka, tidak selain kamu. Jadi yang dimaksud iyyaka nasta'in dalam keterangan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas itu adalah kami mengesahkan Allah dan kami takut kepada Allah. Jadi kalau misalnya diterjemahkan itu, saya tidak takut siapapun kecuali hanya kepada Allah. Makanya kalau misalnya kita masih liwat kuburan masih wedi misalnya, oh berarti
masih dalam tanda kutip. Nah, tapi kalau sudah betul-betul Bismillah karena Allah, tapi bukan berarti nekat, ya. Jadi dibedakan. Sudah tahu di situ itu banyak begal, kita nggak bawa apa-apa, ya bunuh benar. Nah, ya istilahnya kami mengisahkan Allah dan kami takut kepada Allah itu ya semua pertolongan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, ala ta'atika, atas taat kepadamu, ala umurina wa ala umurina, dan atas semua urusan kami, kuliah semuanya. Nah, minta pertolongan supaya kita ini dikasih bisa taat, selalu taat pada Allah. Karena orang taat ini gak gampang. Sholat itu sederhana, 5 menit selesai. Tapi banyak orang yang gak sholat. Makanya kita minta tolong, ya Allah, mudah-mudahan Allah selalu menolong saya. Saya bisa melaksanakan sholat rutin, bisa berjamaah rutin. Pertolongan. Makanya sabar itu ada 3. Sabar alal ta'ah, sabar alal maksiat, sabar alal balak. Ya, kalau ditanya antara taat dengan maksiat itu gimana? Berat maksiatnya. Makanya di sini kalimat iyyaka nasta'in tafsirnya di situ adalah iyyaka nasta'inu ala ta'atika wa ala umurina kulliha. Jadi kulun itu taukid ya. Jadi taukid itu i'rabnya mengikuti muakkadnya yang ditaukidi. Karena yang ditaukidi jer, maka taukidnya harus jer. Paham ya? Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Kalimat-kalimatnya. Yang sudah terbiasa kami tak tahu apa. Jadi banyak orang tak tahu orang Minta tolong sama selain Allah. sama Pak, selain tolong Allah. saya Pak, minta tolong. Itu udah nasihat. Nah, Apa-apa yang minta jadi gini Pak, bisa. ada hakikat, ada hakiki, ada majazi. Kalau kepada Allah itu hakikatnya minta tolongnya kepada Allah. Nah, kalau orang mengartikan minta tolong kepada orang lain itu dari sisi majazinya, tetapi hakikatnya adalah dari Allah. Nah, Cuman pada umumnya itulah hakikatnya, itulah nah, pada umumnya lupa Allah. iya. Pada Makanya sama-sama begini, siapa yang menciptakan syariat? Kalau orang menjawab Muhammad, oh berarti itu majazi. Tapi kalau orang menyatakan ya yang menurunkan syariat ya Allah, oh itu adalah hakikinya. Sama seperti itu. Makanya kalau kita belajar balaghah itu ada kalimat hakiki, ada kalimat majazi. yang orang belajar itu. Hah? Orang umum nggak belajar. Lah iya namanya orang umum Pak. Maka akibatnya si anu itu dulu sudah tahu sama saya. Nah, Akibat saya dulu minta tolong kemudian apa? sama seperti orang berobat kepada dokter misalnya. Nah itu kan istilahnya wasilahnya, majazinya ke dokter, wasilahnya ke dokter. Maka kalau saya ngomong apa ya? Nah, Pasukan dari saya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu artinya saling memberikan pertolongan bukan bertakwa. Oleh sebab itu yang terbaik itu dirubah. Bahasanya jangan minta tolong sama dokter. Pak dokter bisa nggak tolong saya? Nanya, saya nggak minta tolong. Nanya aja, bisa nggak bapak tolong saya? Saya nggak minta tolong sama bapak. Saya minta tolong sama Allah. Cuman saya nanya bapak bisa nolong saya apa enggak? itu sama begini Pak Nusoli.
bagaimana antara kalimat hakiki dan majazi. Ada surat Yasin yang menyatakan di surat-surat Yasin itu, siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, paginya dikenyangkan. Lah itu kalau itu pernah dipahami secara hakiki oleh ustaz, ceramah disampaikan di masjid. Masa surat Yasin dibaca terus kenyang kayak nasi padang, malah ngomong begitu. Nah, itu dipahami secara majazi. Maksudnya dikenyangkan oleh Allah itu adalah dicukupkan rizkinya. Itu ketemu. Meskipun di situ kalimatnya asba Allah, Allah kenyangkan. Nah, itu hampir mirip-mirip seperti itu. Jadi hanya persoalan kalimat antara hakiki dan majazi. Banyak terjebak masyarakat. Lah iya, makanya kalau di kita ini kan ada paham syariat, hakikat, ada torekot, ada ma'rifat. Jadi kedua-duanya bisa dipadukan. Intinya kalau nggak ngaji bahaya. Nah, ya makanya ini intinya, makanya saya ajak ngaji literalis, Bantu Khojil. Ini kan ngaji literalis ya, ngaji kitab. Itu supaya ada batasan-batasan. Oh, tafsirnya begini. Kalau kita ngomong lepas, apalagi persoalan hukum, malah ribut nanti. Simbol pertanyaan. Makanya kalau kayak gini ada batasan-batasan. Lanjut. Ya udah biar bisa. Ya, kita sampai iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Ini ya. Yang terakhir saya tanya, itu udah tutup ya? Hah? Udah tutup. Baru 1 jam aja